Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Bima Setiawan. My number name is 221230115. So, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang dasar-dasar pendidikan Islam dalam filsafat. Nah, di sini dalam membahas dasar pendidikan Islam berdasarkan filsafat, ada beberapa untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pendidikan Islam. Beberapa hal yang perlu dibahas, tentu yang pertama adalah ontologi atau hakikat realitas. Dalam pendidikan Islam, ada beberapa pandangan, yaitu pandangan yang utama adalah pandangan tentang Tuhan. Pandangan Tuhan mengenai konsep tauhid dan pandangan tentang Tuhan ini adalah bahasan mengenai konsep tauhid dan keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi pusat segala kegiatan pendidikan. Semua tujuan pendidikan harus mengarah pada pengenalan, penghambaan, dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua yaitu adalah pandangan tentang manusia. Diskusi tentang hakikat manusia dalam Islam sebagai makhluk yang memiliki fitrah atau potensi bawaan yang suci, akal, hati, dan jiwa yang berfungsi untuk mengenal dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, lingkungan, dan seluruh ciptaan. Mungkin ada beberapa pandangan lagi, yaitu pandangan tentang alam. Pendidikan Islam memandang alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat kauniyah yang harus dipelajari, dihargai, dan dimanfaatkan secara bijaksana dalam rangka menjalankan tugas kekhalifahan manusia. Aspek yang kedua yaitu adalah epistemologi atau sumber dan metode pengetahuan dalam pendidikan Islam. Sumber dan pengetahuan dalam Islam yang meliputi pertama adalah wahyu, Al-Quran, dan hadis sebagai sumber utama dan tertinggi yang memberikan panduan hidup dan nilai-nilai dasar pendidikan. Yang kedua adalah akal. Akal di sini berperan untuk memperoleh pengetahuan, memahami wahyu, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tetap berlandaskan pada ajaran Islam. Yang ketiga adalah pengalaman empiris. Pengalaman dan observasi alam yang diakui sebagai salah satu cara memperoleh pengetahuan tentang dunia fisik. Yang keempat adalah metode pengetahuan. Bahasan metode pengetahuan ini yaitu tentang metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan Islam, seperti tafakur atau berpikir mendalam, seperti tadabbur atau merenungkan, ijtihad, usaha sungguh-sungguh untuk memahami syariat, serta pentingnya interaksi antara teori dan praktik dalam pengajaran. Yang ketiga tentu kita akan membahas aksiologi. Aksiologi di sini memiliki makna, nilai, dan tujuan dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai dalam pendidikan Islam, pembahasan tentang nilai-nilai dasar yang harus diajarkan, seperti keimanan, keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan, serta kebaikan. Pendidikan Islam harus mengedepankan akhlak mulia dan membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam yaitu diskusi tentang tujuan utama pendidikan Islam yang meliputi pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, mengembangkan potensi spiritual, moral, intelektual, dan fisik individu. Pembentukan kepribadian muslim yang kafah menjadikan individu yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Nah, yang selanjutnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan harus diarahkan pada kebahagiaan yang seimbang di dunia dan di akhirat. Yang kelima, implikasi filsafat terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Yang keempat, mohon maaf. Implikasi filsafat terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum berbasis nilai-nilai Islam. Diskusi tentang bagaimana filsafat Islam mempengaruhi kurikulum, termasuk integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, serta pentingnya pendidikan karakter dan akhlak. Metode pengajaran dalam pendidikan Islam. Nah, pembahasan tentang metode-metode pengajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti metode tarbiyah atau pendidikan berkelanjutan
taklim atau pengajaran langsung, tazkiyah atau penyucian jiwa, serta penggunaan hikmah dan nasihat dalam proses pendidikan. Yang kelima yaitu konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Pendidikan Islam atau fitrah manusia, diskusi tentang konsep fitrah sebagai potensi dasar manusia untuk mengenal dan mengabdi kepada Allah, dan bagaimana pendidikan Islam harus mengarahkan pengembangan fitrah ini. Di sini ada pembahasan peran sebagai khalifah, pembahasan mengenai bagaimana pendidikan Islam mempersiapkan individu untuk menjalankan peran mereka sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas bumi dan makhluk di dalamnya. Yang keenam yaitu keseimbangan antara jasmani dan rohani. Keseimbangan pendidikan pertama yaitu adalah keseimbangan pendidikan. Diskusi mengenai perlunya keseimbangan dalam pengembangan aspek jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang seimbang dan harmonis. Ketujuh, penerapan filsafat pendidikan Islam dalam konteks kontemporer. Yang pertama ada bagiannya, relevansi tantangan modern. Bagaimana pendidikan Islam bisa diterapkan dan relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, teknologi, dan masalah sosial. Integrasi ilmu dan agama. Bahasannya adalah tentang pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Nah, filsafat pendidikan Islam juga merupakan kerangka berpikir yang mendefinisikan tujuan, metode, dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan dalam konteks Islam. Nah, dalam penerapannya, yang pertama adalah tentang tauhid. Tauhid di sini, pemikiran pendidikan menjadi dasar pemikiran pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tauhid. Konsep keesaan Allah adalah landasan utama dari filsafat pendidikan Islam. Pendidikan dipandang sebagai proses untuk memahami, mengakui, dan menginternalisasi keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan ketaatannya kepadanya merupakan tujuan utama hidup. Tujuan pendidikan membentuk manusia yang bermoral dan bertakwa. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bermoral, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya tentang ilmu pengetahuan akademis, tetapi tentang pengembangan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan ini mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan emosional individu. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama pendidikan. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber utama ajaran dalam pendidikan Islam. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pendidikan Islam bertujuan untuk mentransfer nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah ke dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat adalah metode pengajaran, pembelajaran aktif, dan pengalaman. Metode pengajaran dalam pendidikan Islam, tekanan pada pembelajaran aktif dan pengalaman langsung. Guru tidak hanya menjadi pemberi informasi, tetapi juga fasilitator dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dipandang sebagai proses interaktif di mana siswa aktif terlibat dalam mengeksplorasi, berdiskusi, dan menyusun ajaran Islam. 5. Pengembangan intelektual dan spiritual. Pendidikan Islam mengakui pentingnya pengembangan intelektual dan spiritual secara seimbang. Selain tekanan pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan akademis, pendidikan Islam juga memberi perhatian pada pengembangan kesadaran spiritual dan hubungan individu dengan Allah. Pendidikan diarahkan untuk membantu siswa memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Implikasi praktis dalam pendidikan. 1. Kurikulum berbasis Al-Quran dan Sunnah. Pengembangan kurikulum ini mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengintegrasikan pelajaran agama ke dalam semua mata pelajaran. 2. Pembelajaran berbasis pengalaman. Menerapkan metode pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam pengalaman langsung untuk memahami konsep-konsep agama. Yang 3. Pengembangan karakter. Mendorong pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. 4. Pendekatan holistik.
memandang pendidikan sebagai proses holistik yang mencakup pengembangan aspek spiritual, intelektual, emosional, dan individu dan sosial individu. Yang terakhir adalah konklusi filsafat pendidikan Islam didasarkan pada prinsip tauhid dengan tujuan utama membentuk manusia yang bermoral dan bertakwa. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama ajaran, sedangkan metode pengajaran dan pembelajaran aktif dan pengalaman langsung. Implikasi praktis dari filsafat pendidikan Islam meliputi pengembangan kurikulum berbasis Al-Quran dan Sunnah, pembelajaran berbasis pengalaman, pengembangan karakter, dan pendekatan holistik dalam pendidikan. Dengan memahami konsep dasar filsafat pendidikan Islam, praktisi pendidikan dapat merancang program pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan siswa secara holistik.